بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat berikan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mulai pembahasan kita tentang Kitabul Buyu'. Kitab masalah jual beli. Babun fi ahkamil buyu'. Bab di dalam hukum-hukum yang berkenaan dengan jual beli. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam kitabnya yang mulia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam sunnah-sunnahnya yang suci akan hukum-hukum yang berkenaan dengan muamalat, yaitu yang berhubungan dengan transaksi harta, muamalah maliyah. Disebabkan karena kebutuhan manusia untuk itu. Karena mereka membutuhkan kepada makanan yang akan memperkuat tubuh mereka. Mereka membutuhkan kepada pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan yang lainnya dari kebutuhan primer dari kehidupan mereka dan sekunder. Maka jual beli hukumnya adalah jaiz. Hukumnya adalah boleh. Berdasarkan kepada kitab dan sunnah serta ijma' dan qiyas. Adapun firman Allah, adapun dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Apa makna dari bai'? Al-bai'u, jual beli itu adalah naqlul mulkiyah bi'iwad. Memindahkan hak kepemilikan dengan ganti rugi. Apakah namanya barter, berarti barang dengan barang, itu jual beli. Atau dengan nilai tukar, dengan uang. Jenis-jenis nilai tukar diantaranya juga adalah emas, perak, itu adalah nilai tukar. Maka ketika kita mengambil barang, lalu kita bayar ganti ruginya, iwadnya, gantinya, maka itu namanya jual beli. Tapi kalau seandainya memindahkan hak kepemilikan tanpa iwad, tanpa ada ganti rugi, maka itu namanya hibah. Ya, pemberian.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 198, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Tidak mengapa atau tidak ada dosa kepada kalian untuk mencari karunia dari Rabbmu. Jadi mencari rezeki. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila sudah salat telah ditegakkan, maka bertebarlah di permukaan bumi. Carilah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Setelah doa kita keluar di masjid kita mengerjakan salat, lalu kita keluar, apa yang kita minta? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari rezekimu. Nabi SAW bersabda, Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi, jual beli. Jadi, kedua belahnya itu menjual dan membeli pasti ya, karena yang si A memindahkan kepemilikannya, si B mendapatkan kepemilikan, tapi dia ganti. Gitu. Kalau barter, ya HP dengan HP merek A dengan HP merek B, ya HP merek A pindah ke yang satu, yang merek B pindah ke yang satu lagi. Maka dua orang bertransaksi jual beli bil khiyar. Insyaallah nanti juga akan kita pelajari khiyar. Khiyar itu adalah hak melanjutkan atau tidak melanjutkan transaksi. Nah, nanti ada perbedaan, ada macam-macamnya, jenis-jenisnya. Ma lam yatafarraqa. Selama mereka belum berpisah, yaitu ada namanya khiyarul majlis, hak melanjutkan atau tidak melanjutkan jual beli selama masih dalam majelis itu. Maka satu sama lain punya hak untuk membatalkan ya, jual belinya. Misalkan taruhlah sudah masuk ke dalam komputer ya, sudah terhitung, sudah di print, sudah dikasihkan uang ke dia, print outnya sudah kita ambil, stroke-nya. Lalu ingat kita, barang ini sudah ada sama saya. Oh, saya nggak jadi beli. Itu kita punya hak untuk mengembalikan, dan orang yang menjual tidak ada haknya untuk menolak. Ya, sebaliknya kita sangat suka sekali dengan barang itu. Sudah kita transaksi, sudah senang kita. Tahu-tahunya penjual membatalkan. Pak maaf, bos baru nelpon, katanya barang itu nggak boleh dijual. Ya sudah, nggak bisa kurang. Oh udah, saya sudah senang dan yang lain. Enggak, karena ini masih di dalam majelis khiyar. InsyaAllah nanti akan kita jelaskan. Fa in sadaqa wa bayyana. Jika seandainya keduanya, antara penjual dengan pembeli, sama-sama jujur dan sama-sama menjelaskan. Dia jelaskan produk yang akan dia jual, dia jelaskan barang barter yang akan dia berikan. Ya. Burika lahuma fi bai'ihima. Diberkati dalam jual beli mereka sesuai dengan nilai yang disepakati. Karena di situ ada unsur ridha sama ridha. Dia jelaskan, dia jual mobil, ini mobil sudah pernah kebalik, kecelakaan, terus patah, dilas, dan disempurnakan lagi. Kita sampaikan apa adanya. Yang tadi kita berharap nilainya lebih tinggi, lalu ditawar.
Ya, tidak sampai kepada yang kita harapkan. Tapi karena kita jujur, akhirnya nilainya turun. Ya. Lalu deal kita dengan nilai yang disepakati. Maka Allah akan berkati dalam jual beli itu. Apa itu berkah? Berkah adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Uang yang sedikit bermanfaat banyak. Barang yang dibeli bermanfaat, terjaga, bisa dipakai dengan banyak manfaat. Wa in kadzaba, apabila dia berbohong, dia katakan ini adalah barang KW tapi dibilang asli. Ya. Wa katama, dia pun sembunyikan. Ada yang patah, dia cat lagi bagus-bagus. Lalu dia bilang, ini barang saya jual dengan harga sekian. Silahkan dilihat. Nah, dia nggak mau menjelaskan, tapi ditutupi. Kalau ditanya, dia jawab nanti bohong. Ya, di sini dibutuhkan kejujuran seseorang, penjelasan. Tapi kalau ada barang hal-hal yang dia HP-nya mau dijual sudah bekas, ya, sudah sekian kali jatuh, terus patah, dibeli casing baru seperti seakan-akan baru. Speakernya kresek-kresek atau baterainya suak. Tapi enggak dia bilang, ya ini saya jual. Nih silahkan lihat sendiri. Ya, gimana tahu kita sebagai pembeli, kita nggak tahu apa barangnya. Ya, nah, mungkin kita sudah tergiur oleh potongan barang, tapi kita tidak tahu dengan kualitasnya. Nah, apa kualitasnya? Tentu yang akan menjelaskan adalah si pembeli. Tapi dia tutupi. Ya, muhiqat barakatu bai'ihima. Dia hapus keberkahan dalam jual beli mereka. Mungkin uang dapat banyak, tapi nggak ada berkahnya. Ya. Dan ulama telah sepakat secara umum setelah dalam jual beli ini, bahwasanya jual beli itu adalah boleh. Kemudian qiyas dari sisi kebutuhan manusia, ya, harus ada jual beli itu karena kebutuhan manusia untuk memiliki. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang dimiliki oleh kawannya. Seorang tidak memiliki sempurna. Banyak barang yang tidak dia miliki, banyak barang pada orang lain. Bagaimana cara dia mengambilnya? Tentu dengan cara jual beli. Dipaksa haram. Dicuri haram. Ya. Maka dia harus atau misalkan dia punya barang tapi nggak punya uang. Uang itu ada semua orang. Nah, ini secara logika sangat diperlukan, ya. Maka dia tidak akan bisa mendapatkannya kecuali dengan ada nilai tukar. Maka konsekuensi dari hikmah bolehnya jual beli untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Maka jual beli ini terwujud dengan adanya bentuk sirah. Sirah itu adalah bentuk transaksi. Baik sirahnya dalam ucapan atau perbuatan. Sirah qauliyah dalam ucapan maka terdiri daripada dua, ijab dan qabul. Al-ijab, ya, jadi tidak hanya dalam akad nikah ijab qabul, tapi dalam jual beli ada ijab qabul. Lafaz yang keluar yang berasal dari penjual itu namakan ijab. Dia mengatakan aku jual.
Lalu al-qabul adalah lafaz yang berasal dari pembeli. Dia katakan, ya saya beli. Ya. Adapun yang kedua, sighah transaksinya dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk perbuatan ada aksi mengambil dan aksi memberi dan mengambil. Itu namanya transaksi. Ada yang diberikan dan ada yang diambil. Ya. Itu adalah mu'atah allati tatakawwan min al-akhdh wal 'ita. yakni seperti dia memberikan barang, si pembeli mengambil barang, si pembeli mengambil barang, si penjual memberikan barang si pembeli, maka pembeli mengambilnya. Lalu si pembeli memberikan ganti. Lalu nilai ganti ini diambil oleh si penjual. Ya. Terkadang bahwa sighah itu langsung ada sighah qauliyah dan fi'liyah. Ya. Maka ini Syekh Taqiyuddin dia mengatakan jual beli saling memberi itu, saling melakukan aktivitas memberi dan mengambil, itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, dari si pembeli, dari si penjual muncul ijab secara lafaz, ucapan saya jual. Lalu dari si pembeli dia mengambil. Ya, kau barang mau jual. Kan itu dia jual. Lalu si pembeli dia ambil aja. Sudah ambil. Ya. Diambil seperti misalkan nih barang ya sekarang misalkan 35.000 sepotong atau 3 potong 100.000 dan seterusnya. Lalu dia ambil. Ya. Setelah diambil, lalu dia berikan uang. Tanpa dia mengucapkan, ya saya beli. Dia ambil, dikasih uang. Berarti di situ ada ijabnya dengan perkataan. Kemudian orang tadi tidak mengucapkan, ya saya beli. Tapi langsung aja dia ambil. Tindakan dia mengambil itu adalah bentuk dia jual beli. Dan kemudian dia kasih uangnya. Yang kedua, dari si pembeli muncul ucapannya. Misalkan, saya mau membeli barang. Lalu si penjual, nih, dikasihin aja. Ya. Baik itu barangnya sudah ditentukan harganya atau menjadi nilainya adalah sebagai tanggungan, ya disepakati. Ya. Atau yang ketiga, tidak ada lafaz dari salah satu di antara keduanya. Yang ada hanyalah mengambil dan memberi. Sebagai contoh sekarang ini, kita mau pergi minimarket, ada nggak ijab dan qabul ya? Nggak ada kan? Kita datang ambil, terus sampai ke kasir, kita kasih kasir ngitung, ya, nampak struk, masa malahan nggak ngomong sama sekali, kita lihat sudah langsung kasih uang, diam aja, selesai. Ya, maka jual beli yang seperti ini sudah sah. Baik. Ada lagi sekarang di mesin, ya, di bandara masukkan uang, sudah ditentukan barangnya, ya, nah kemudian masukkan uang, kemudian kita tekan keluar, kita ambil. Maka itu adalah bagian dari jual beli.
Baik, itu adalah akhdu ijab dan qabulnya seperti itu. Dan kembali ulama mengatakan itu dikembalikan kepada urf. Kalau dahulu memang awal-awal dulu kita mengetahui ya dengan ucapan ambo jua, lalu dijawab ambo bali. Gitu. Kalau gini enggak lagi. Nah ini dikembalikan kepada urf. Namun perlu kita ketahui bahwa sahnya jual beli harus terpenuhi syarat. Maka syarat itu terbagi kepada dua. Syarat yang berhubungan kepada orang yang bertransaksi, dan yang kedua syarat yang berhubungan dengan barang yang ditransaksi. Apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka jual belinya enggak sah. Yang pertama, syarat yang berhubungan dengan orang yang bertransaksi. Yang pertama, dari poin ini, adanya unsur kerelaan, keridhaan antara keduanya. Si penjual ridha dengan barang yang dia jual, ridha dengan harga yang dia tetapkan. Si pembeli, dia juga ridha dengan barang yang akan dia beli dan ridha dengan harga yang ditetapkan. Maka tidak sah jual beli jika salah satu di antara pihak jual beli dipaksa, ya, tanpa hak. Ada juga berarti dipaksa dengan hak. Ada. Ya. Dipaksa tanpa hak. Diancam misalkan. Engkau harus jual barang kau. Kau tidak. Ya. Nyawa tentangnya. Berarti ini ada paksaan. Tidak sah jual belinya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah An-Nisa ayat 29. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang yang beriman, jangan kalian memakan harta sebagian kalian dengan cara yang batil. Illa kecuali an takuna tijaratan an taradin minkum. Kecuali dengan bentuk jual beli, tijarah, perdagangan yang didasari oleh suka sama suka. Walaupun modalnya kecil, harganya besar. Contoh misalkan, ya. Jalan kaki tertaruang menuju batu. Kiranya batu cincin. Rancak lah. Lalu diasah rancak. Ya, masanya berapa? Mungkin 50.000. Ya, lalu dijual. Ada orang meragunya 15 juta. Ya, dijual. Dia suka, kita suka, sudah sah transaksi. Tidak ada ketentuan. Ada orang mengatakan harus untungnya cuma 10% misalkan. Tidak ada. Dia dasarnya itu adalah saling suka sama suka. Ya, hanya yang tahu dengan barang, dia bisa menghargai barang itu. Ya, Nabi SAW bersabda, Innamal bay'u an taradin. Jual beli itu hanyalah terwujud didasari oleh suka sama suka. Hadis riwayatkan Ibnu Hibban dan Ibnu Majah dan yang lainnya. Kalau seandainya pemaksaan itu dengan hak. Ada juga dipaksa tapi dengan hak.
maka jual beli sah. Seperti apa? Kalau seandainya hakim memaksa seorang untuk menjual dari hartanya untuk menunaikan utangnya. Dia ini masuk ke perdata. Ya. Berleha-leha dia untuk membayar hutangnya. Sehingga memudaratkan yang lain. Maka hakim berhak untuk memaksa mengeksekusi barang itu harus dijual. Ya. Walaupun dia terpaksa. Jual belinya sah. Kenapa? Karena untuk menunaikan kewajiban. Ya. Maka ini namanya pemaksaan dengan hak. Baik. Kita lanjutkan. Yang kedua, syarat yang kedua disyaratkan pada kedua belah pihak. Baik yang menjual ataupun yang membeli adalah orang yang boleh melakukan tindakan terhadap harta. Seperti dia adalah orang yang merdeka, yang mukallaf. Mukallaf itu berarti dia sudah mumayyiz, rasyid dan orang yang waras. Maka tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Ya, jadi jangan anak kecil yang belum mumayyiz kita suruh dia di toko. Tidak juga dengan orang yang safih, orang yang bodoh atau idiot ya. Atau orang yang gila. Serta tidak juga boleh dari seorang budak tanpa seizin dari tuannya. Nah, kalau kita lihat hikmah tidak dibolehkannya agar tidak terjadi penipuan di situ. Tidak ada penipuan, ghish dan yang lainnya. Yang ketiga, disyaratkan bagi kedua belah pihak bahwasanya dia pemilik terhadap barang yang ditransaksikan. Atau memposisikan dirinya sebagai pengganti dari pemilik. Artinya wakil yang ditugaskan atau yang diembankan. Karena Nabi SAW bersabda kepada Hakim bin Hizam, "La tabi' ma laysa 'indak." Jangan engkau jual apa yang tidak kamu miliki. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Tirmidzi. Artinya, la tabi' ma laysa fi milkika minal a'yan. Jangan engkau jual barang yang tidak hak milikmu atau tidak di dalam kekuasaanmu. Ya, dari benda-benda itu. Ya, termasuk juga misalkan dia punya barang tapi barangnya dicuri oleh orang atau dirampas oleh orang baga. Motor ambojo orang baga tak motor tu ambo jual. Gimana untuk menyerahkan? Gak bisa kan? Atau dia lihat mobil bagus, mobil orang lain. Lalu dia bilang, saya jual mobil merek ini. Harganya sekian. Ya, sementara dia belum memiliki. Gak sah. Sebab pada saat transaksi tidak bisa juga menyerahkan barang tersebut. Yang sekarang ya, terjadi bagi kawan kita
dia punya barang. Lalu ada yang telepon. Pak, saya mau pengen barang Bapak ini. Ya. Nanti ada yang jemput. Taunya dia sudah menjual lagi kepada orang lain. Yang terjadi apa? Uang yang dia kirim melalui semacam struk ATM ternyata itu palsu. Sesuai seperti bersih seperti asli. Ya, udah uang sudah kita bayarkan. Sudah kita kirim karena kita biasanya sistem mereka itu mendesak. Ya, nanti barang akan jemput. Kalau kita tidak jeli, kita bisa tertipu. Atau unsur yang lain, penipuan yang semacam ini juga adalah dia pengen menyumbang ke kita, tapi dia bilang, waduh saya setelah salah transfer, saya seharusnya mau pengen ke panti asuhan juga. Nah, tolong Bapak transfer aja dan langsung ke panti asuhan, ini nomor rekeningnya. Nomor rekening dia. Ya, kalau kita tidak jeli itu kita bisa kenal. Nah, dari dia menjual barang yang belum dia miliki. Ya. Al-Wazir dia mengatakan ittafaqu ala annahu la yajuzu bai'u ma laysa 'indahu wala fi milkihi thumma yamdi fashtariyahu lahu wa annahu batil. Tidak boleh, sepakat ulama bahwasanya tidak boleh dia menjual barang yang tidak dia miliki. Tidak dia miliki pada saat itu. Tidak pada kekuasaannya. Dia jual, misalkan saya mau jual baju, bajunya belum ada. Setelah ada transaksi, ya udah, yes, baru dia pergi beli. Ini orang jual beli, ya, nembak dati kudo. Ya, dia sudah pastikan dulu orang yang akan belinya, dia transfer uang, baru dia pergi beli, baru dia kirim. Ini sangat banyak sekali, apalagi secara jual beli online. Ya, kita merasa barangnya sudah ada, cuma taunya ada gambar aja. Maka jual beli yang seperti ini adalah batil. Termasuk juga ada orang ke toko kita, ya, ada barang ini enggak? Oh ada. Berapa harganya? Sekian. Ya sudah, tunggu sebentar ya, saya ambil. Taunya dia mau ngambil ke kawannya. Itu nggak boleh. Itu batil jual belinya. Karena dia belum miliki. Dia sudah bertransaksi. Ya, nanti beda dengan transaksi salam atau salaf. Itu nanti akan ada pembahasan kita nanti insya Allah. Nah ini ada 3. Jadi syarat bagi orang yang bertransaksi. Yang pertama, ya tadi apa? Saling ridho dengan ridho. Yang kedua, dia adalah orang yang boleh melakukan tindakan terhadap harta. Berarti dia adalah orang yang mukallaf. Ya, dia adalah orang yang rasyid. Ya sudah cerdas ya, dia hur. Kemudian yang ketiga adalah barang yang dia jual harus milik dia atau orang yang diberikan amanah, wakil bisa, distributor yang sudah ditunjuk boleh, agen yang ditunjuk sudah ada, dia sudah menjadi wakil atau orang yang dikuasakan untuk menjualnya, maka dia boleh walaupun barangnya belum ada. Tapi dia sudah memiliki barangnya dan barang itu tetap ada di bagian di distributornya misalkan. Dia adalah agen dan seterusnya, maka itu boleh. Ya, karena dia sudah yaqum maqam al-malik. Dia memposisikan diri sebagai seperti orang yang memilikinya. Yang kedua bagian yang kedua adalah syarat di dalam barang yang ditransaksikan. Objeknya. Ada 3 syarat. Syarat yang pertama,
barang tersebut adalah barang yang boleh diambil manfaatnya secara mutlak. Boleh mengambil manfaatnya. Maka tidak sah jual beli dari barang yang haram untuk diambil manfaatnya. Seperti khamar. Ya, khamar haram untuk diambil manfaatnya, untuk minumnya, dan seterusnya ya. Di dalam khamar ini Allah melaknat 10 unsur orang yang berhubungan dengan khamar ini. Termasuk khamar itu adalah narkoba. Ya. Sekarang narkoba banyak, katanya saya dapat informasi di orang yang dalam penjara itu bisa dikatakan 80% itu narkoba. Karena narkoba ini lebih mahal dari emas. 1 kilonya bisa 1 M. Emas nggak sampai 1 M. Ya, sangat menggiurkan. Dan ini harus diperangi. Ya. Di antaranya adalah khinzir, yaitu babi. Tidak boleh intifa mengambil manfaatnya, maka jual belinya haram. Termasuk juga alat musik, karena nggak boleh memanfaatkan, intifanya haram. Begitu juga dengan maitah, ya bangkai, maka tidak boleh jual beli. Karena Nabi SAW bersabda, Inna Allaha wa rasulahu harrama bay'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung. Ya, patung nggak boleh. Hadis ini muttafaqun alaih. Dalam riwayat Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah SAW haram al-khamra wa thamanaha. Rasulullah mengharamkan khamar dan uang yang dihasilkan. Uang yang dihasilkan oleh khamar itu. Jual belinya. Wa harramal maitata wa khamara wa thamanaha. Bangkai diharamkan dan uangnya yang dihasilkan adalah haram. Wa harramal khinzir wa thamanaha. Dan khinzir diharamkan juga nilainya juga. Termasuk juga ya anjing dan uang yang dihasilkan dari jual beli anjing. Dan tidak sah jual beli minyak atau minyak yang najis atau minyak yang kena najis. Ya, termasuk syuhum misalkan, ya, yaitu barang yang najis itu kita harus membersihkan diri kita darinya, nggak boleh dijual beli barang najis. Karena Nabi SAW bersabda, Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah akan mengharamkan uang yang dihasilkannya. Dalam hadis muttafaqun alaih, ada yang bertanya, Ara'aita syuhumal maitah. Bagaimana menurutmu gemuk atau lemak yang dari bangkai? Fa innahu tutla biha sufun. Karena dengan lemak itu bisa dipoleskan ke ke perahu, ya, kapal. Wa tudahan bihal julud. Ya, juga
kulit-kulit diminyakin sehingga dia terjaga. Wa istasbihu bihan nas, dijadikan minyak untuk menghidupkan api, lampu. Faqal, lalu Nabi mengatakan, la huwa haramun. Tidak, kata Nabi, enggak boleh mengambil manfaatnya itu. Dia adalah haram. Kenapa? Dia sudah jadi bangkai. Ya, kalau sudah jadi bangkai dia, maka tidak boleh diambil manfaatnya. Dan kalau tidak boleh diambil, berarti tidak boleh dijual belikan. Lalu dengan apa ya? Dengan yang halal. Ya, disembelih. Ya, ada lemaknya. Itulah yang diambil. Yang kedua, disyaratkan di dalam barang yang ditransaksikan dalam jual beli, baik saman atau musman, baik uang yang penukarnya atau yang ditukarkan atau yang barangnya, ayakuna maqduran ala taslimihi, mampu untuk diserah terimakan. Ya, barang yang dijadikan transaksi, baik objek atau nilai tukarnya, haruslah barang yang mampu diserah terimakan. Karena barang yang tidak mampu untuk diserah terimakan, sama saja tidak ada. Ya, maka tidak boleh jual beli, maka tidak sah jual belinya. Ya, tidak sah jual belinya karena barang tidak mungkin dia dapatkan. Maka tidak sah menjual hamba yang lari. Nah, kalau jual dulu hamba sahaya ya. Atau menjual kambing yang hilang, ya, sapi yang kabur, ya, onta yang lari. Gimana mau jualnya? Ya, saya jual onta saya yang lepas itu, ya gimana? Tidak bisa. Tidak juga bisa menjual dia punya burung. Saya jual burung yang terbang. Ya. Tidak juga barang yang dirampas oleh orang. Ya. Yang mana dia tidak mampu untuk mengambilnya lagi dari orang tadi. Ya, terubaga. Akhirnya. Ya. Atau kepada orang yang dia jual dengan orang yang juga dia tidak mampu mengambil. Berbeda dengan misalkan saya jual barang saya, Anda mampu nggak mengambilnya dari sana? Oh, saya mampu katanya, saya punya kekuatan. Sudah, saya jual. Mungkin dia harganya agak dimurahin, silakan. Nah, itu boleh. Selama dia mampu untuk mengambil dari orang yang merampasnya. Kalau tidak mampu, ya sama aja enggak. Sama dengan barang yang enggak ada. Yang ketiga, disyaratkan untuk satu sama lain dari barang yang akan dijadikan sebagai objek transaksi adalah sama-sama diketahui mana barangnya, apa nilai tukarnya. Karena ketidaktahuan ada unsur gharar di dalamnya. Gharar itu apa ya? Unsur yang kerugian. Untung ruginya ada di situ. Ya. Gharar manhiu anhu, dilarang. Maka jual beli yang di situ ada unsur ketidakjelasan, ya, maka jual belinya dilarang. Ya, maka tidak sah membeli barang yang tidak dia lihat. Ya, tidak sah membeli barang yang tidak dia lihat. Atau dia lihat tapi dia tidak tahu hakikat barangnya. Caliannya dari jauh, entah barangnya elok atau tidak.
Ya, kualitas bagaimana? Maka tidak boleh juga jual beli anak sapi di dalam perut ibunya. Ya, ambo jual anak sapi dego ya. Pada tentu doa talai iyo bado atau tidak. Gitu. Ya, atau menjual susu yang ada di dalam susu belum diperah gitu. Ya, saya jual ya susu yang ada di sana. Nggak tahu apakah ini ada banyak airnya atau tidak banyak. Maka tidak boleh, tidak sah jual beli misalnya namanya mulamasah. Mulamasah itu apapun barang yang disentuh dihargai sekian. Tidak tahu ini barang mau disentuh yang mana. Ya. Ayu thawbin lamastahu fahuwa alaika bikada. Ya, barang apapun yang Anda sentuh diharganya sekian. Tidak juga jual beli munabadah. Munabadah itu ayaqul ayu thawbin nabattuhu ilaika ay tarahtuhu atau ayu thawbin nabattahu ilayya ay tarahtahu fahuwa kada. Yani kain apapun juga yang engkau lemparkan ke saya harganya sekian. Dia tidak tahu bagaimana. Atau juga munabadah ini ada juga kita kini seliang-seliang tukar-tukar. Ya, masuknya plastik. Ambon kain yang angku di kambo, ambo kangku. Gitu ya. Dia tidak tahu ini barangnya apa. Nah, ini namanya munabadah juga. Dan itu adalah dilarang. Nabi SAW melarang jual beli mulamasah dan munabadah. Karena di dalamnya tidak ada kejelasan. Di situ ada gharar. Atau jual beli wala yasihu bai'ul hasa. Tidak sah jual beli kerikil. Apa maksud kerikil ini? Maksudnya itu adalah ada orang menjual tanah dengan batu. Dia bilang sampai mana batu ini jatuh harganya sekian. Batu itu belum dilempar dia. Tapi sudah transaksi dulu. Ya jangan-jangan dilemparnya belum dekat sini kan. Kan tidak tahu. Ya kecuali kalau dilemparnya dengan pakai ketapel misalkan. Tapi tidak mungkin kan orang jual belinya pasti yang menjual pasti pengen dia dapat uang banyak. Barangnya sedikit. Maka di sini gharar. Hatta dengan ketapel pun. Gharar. Ya. Dia mengatakan irmi hadil hasa fa'ala ayyi thawbin waqa'at fawalaka kadzalik. Gitu juga. Atau dengan batu misalkan. Lempar batu ini ke kain manapun yang jatuhnya harganya sekian. Dia memilih barang A jatuhnya ke barang B. Ya. Kemudian kualitasnya enggak ada. Enggak tahu, tidak ada ketelitian dan seterusnya. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bahwa agama kita betul-betul ya memberikan transaksi yang jelas. Kalau ada orang mengatakan teliti sebelum membeli, agama kita lebih dahulu lagi ya bahwa barang yang akan kita beli harus barang yang kita ketahui dan barang kita sukai. Ya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya ya, di Kamis kedua ya, insyaallah ya. Ini kita bahas tentang pembahasannya adalah jual beli yang dilarang. Apa-apa saja jual beli yang dilarang. Untuk pertanyaan silakan kalau mau bertanya kita ke WA. Ini ada pertanyaan. Ya, pertanyaan. Bagaimana hukumnya kita tidak membayar pajak semisal pajak motor? Kita telah dan kita telah meninggal. Apakah hutang yang wajib dibayar? Apakah kita berdosa?
Pajak motor kalau nggak dibayar, motornya nggak bisa jalan. Nanti ketangkap. Walaupun meninggal dunia, yang akan membayarnya adalah orang yang memakainya. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa ada unsur-unsur yang kita harus taat kepada pemerintah. Di mana ini ada sebuah kewajiban kita dan itu adalah kontribusi yang dilakukan. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya infak yang diberikan ketika khutbah berlangsung, yang kotak infak tersebut berjalan di depan jamaah Jumat yang sedang mendengar khutbah? Ini melalaikan. Kata Nabi SAW, man masal hasa faqad lagha. Siapa yang menyentuh hasa itu batu kerikil kecil, sungguh dia sudah lalai dalam sholatnya. Kata Syekh bin Baz, tidak hanya maknanya bukan hasa saja, tapi misalkan dia main HP sedang khutbah, ya, atau ada yang dimain-mainkan dia, kertas yang dimain-mainkan, ya, yang melalaikan dia kepada khatib, maka dia sudah menyanyiakan sholat Jumatnya. Apalagi kotaknya ada 4 atau 5 atau 1 tapi panjang dia. Ini untuk masjid, ini untuk MDA, ini untuk apa lagi. Orang berinfaknya 2.000, tapi sholatnya batal jadinya. Pasti dia akan konsentrasi masukkan. Ya, saya itu dioper lagi. Nggak ada orang mengopornya, dia lihat, pasti dia akan melihat ke sini. Nabi SAW mengatakan, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtub faqad laghaw." Jika seandainya engkau mengatakan kepada saudaramu, diam, tujuannya bagus. Tapi pada saat khatib menyampaikan khutbah, sungguh engkau telah menyia-nyiakan. Tujuan kita bagus. Nah, ini tentu risalah, pesan kepada kepada pengurus masjid. Jangan kita menjadikan sholat jamaahnya menjadi batal, sia-sia. Loh, kan itu kesempatan untuk mengumpulkan dana. Ya, kalau sebelum sholat orang belum datang. Kalau setelah sholat, orang pada pergi. Ya, ada caranya. Kita di Masjid Al-Hakim kita coba. Jadi setiap saf itu kita bikin kotak. Ya, kotak. Nah, kotaknya dikunci gitu loh. Sudah, assalamualaikum, assalamualaikum, baru kotaknya digeser. Sedang tasbih kan nggak apa-apa. Ya, karena memang kotak infak di tepi di pintu itu kurang menarik bagi sebagian orang. Tapi ketika ada lewat depannya, ada menarik, ada motivasi untuk mengeluarkan ya infaknya. Jadi setelah sholat langsung jalankan. Ya, tapi jangan pakai ketinting yang tidak pakai tidak dikunci, ya di ujung orang berterima kasih. Ya. Jadi semuanya bisa jika kita mau untuk memperbaikinya. Kalau seandainya, bakul masjid kami panjang, bisa aja. Ya, buat jatahnya misalkan 10 meter, dari 10 meter kok ada infak untuk ke siko. Dari 10 meter ke sana. Taruhlah 50 panjangnya gitu loh. Ya, kalau dari satu aja kan lama tuh. Sudah dibagi. Ini ke sini untuk 10 atau 20 meter, ini begitu seterusnya. Bisa. Nah, ini susahnya juga kita menjadi jemaahnya. Gimana nih? Kalau tidak digeser, orang heboh. Uy, jalan tuh aja ya. Jadi maka perlu kita mengerjakan sholat ke masjid yang tidak ada. Ya, tidak dijalankan infaknya. Zaman sekarang maraknya usia produktif, seperti Anda mencari pemasukan dari passive income
di mana hanya investasi uang tanpa bekerja, kemudian mendapatkan hasil dari investasi tersebut. Seperti trading saham, koin, dan sejenisnya. Ana sendiri masih bingung masalah halal haram, Ustaz, karena ada yang membedakan adanya perbedaan pendapat antara Ustaz. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Dari beri ana nasihat. Apa buku rekomendasi yang harus ana baca tentang syariat yang mengatur tentang hal ini? Baik, tentang Bitcoin ini dari fatwa MUI sudah keluar ya, bahwasanya Bitcoin itu adalah haram. Ya, transaksinya adalah haram. Adapun tentang investasi, trading, kita lihat trading bagaimana gitu ya. Buku yang paling baik yang sekarang ini adalah buku Ustadz kita, Dr. Erwandi Tirmizi, Muamalah Kontemporer ya. Itu bagus, silahkan dibaca, dan memang kajian beliau bagus sekali ya. Silahkan dimiliki buku tersebut. Bukunya sudah berapa ya? 16 kali cetak kali ya, saya lupa. Ya, luar biasa. 24 ya, Masya Allah, luar biasa. Bagaimana hukumnya perdagangan bila kita menjual barang di media sosial menggunakan foto barang yang dari penjual atau agen? Setelah ada yang berminat baru kita beli ke pedagang atau agen. Kemudian setelah kita kirim baru pembeli mentransfer sejumlah uang dan biaya ongkir. Bagaimana transaksi seperti itu? Di awal disepakati kita belum punya barang dan pembeli belum melihat langsung barang tersebut. Kalau seandainya medsos itu sebagai diayah, sebagai iklan, bahwasanya kita mau menjual barang ini, lalu mereka tertarik, lalu transaksi, kita belum punya barangnya seperti ini nantinya, ya. Nah, jadi saya akan beli dulu atau saya akan kirim dulu, nanti baru dikirim. Misalkan kalau seperti itu, sangat gampang, boleh. Media itu kan hanya sebagai media, ya, yang sarana. Tapi jangan transaksi dulu kita. Kecuali kalau barang itu sudah kita miliki. Barang sudah ada nih. Harganya sekian. Anda mau atau tidak? Oh, kalau segitu ya nggak mau saya, katanya. Ya sudah. Biasanya orang kan nggak mau rugi. Apabila barang itu bertumpuk pada dia, itu menjadikan kerugian. Ya. Nah, dia nggak mau. Kalau yang seperti itu nggak boleh. Bagaimana kalau seandainya jual beli free order? Ya, free order bisa. Itu dalam bentuk barangnya belum ada, itu nanti dengan salam ya pembahasannya. Bagaimana transaksi dengan menggunakan uang koin emas, perak, dinar, dirham Indonesia yang pernah viral pada waktu itu? Baik, pada waktu lalu. Ini adalah transaksi yang booming sewaktu-waktu. Secara nasional belum diakui. Ya, kita jual beli, taruh misalnya ada koin ini. Dinar. Ya. Dinar itu ya emas. Lalu kita membeli. Ya, pada dasarnya adalah boleh. Karena dia adalah emas. Sama dengan kita mentransaksi misalkan emas batangan berapa gram misalkan dari Antam atau yang lainnya. Tapi memang yang bisa dipercaya itu Antam ya. Atau barang emas, kalau orang sebenarnya jual beli itu kalau nggak salah yang saya dengar negara membeli misalkan satu negara menjual pesawat ke negara lain. Jual belinya dengan apa? Uang kertas? Enggak. Dengan emas. Ya, emas itu baru harta. Kalau uang kertas itu enggak harta. Ya. Nah, kalau kita dulu dengan bentuk dinar dan dirham itu memang harta gitu. Ya, dinar dan dirham itu memang nilai. Emas itu enggak apa? Itulah barangnya, hartanya. Kalau sekarang kita hanya barang kita kertas. Ya, sewaktu-waktu nilai enggak ada. Atau jatuh nilainya.
Kalau jual beli barang ijab kabulnya hari ini, tapi barangnya serah terima sehari atau 2 hari kemudian, hukumnya bagaimana? Kalau seandainya pertama barangnya ada sama kita, ya, kemudian belum diserah terimakan kecuali nanti selama barangnya tidak berunsur ribawi. Kalau seandainya dia berunsur ribawi nggak boleh, dia harus cash. Saat itu dia bertransaksi, saat itu juga dia kasihkan. Tapi kalau enggak, ya barang dulu, uang belakangan, itu namanya hutang. Uang dulu, barang belakangan, itu namanya salam. Ya, barang nggak ada, uang nggak ada, namanya nggak ada jual beli. Sepakatannya aja. Ustaz, saya mau nanya bagaimana hukum memperjualbelikan barang dengan memakai brand orang lain, sedangkan brand itu telah dipatenkan atau barang KW. Baik, sekarang kita balik. Kalau kita seandainya punya barang paten, lalu ada orang lain yang jual atas nama merek kita rela kan? Kita punya brand nih, brand kita sudah bagus, terkenal, harganya sudah tinggi. Lalu ada orang yang buat palsu, KW kayak gitu, memalsukan barang kita. Senang nggak kita? Pasti enggak. Begitu juga dengan orang. Ya, maka nyamannya bikin merek sendiri. Mau dirubah, ya contoh misalkan Sony, kalau orang Cina ini, dia dari sisi hukum dia nggak kena. Sony jadikannya Sunni. Ya, O digantinya U. Merek sendiri kok. Mau tulisannya seperti itu bersih terserah. Merek sendiri. Ya. Jadi lebih baik kita, saya sudah membeli barang merek A yang terkenal internasional. Tapi saya tahu ini adalah barangnya barang palsu. Dibuat di mana gitu loh, di Jawa gitu ya. Udah pasti ini barangnya barang nggak benar, cuma mereknya aja. Janganlah kita beli itu. Ya, Syekh Ustaz Irwandi dalam video-videonya jelaskan itu. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mempelajari jual beli ini, karena ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak lepas dari, kalau tidak pedagang, kalau tidak pembeli. Ya, Nabi dahulu, di awal-awal dahulu dia banyak pedagang. Tapi setelah dia menjadi Nabi dan Rasul, lebih banyak dia membeli daripada pedagang. Ya Allah Ta'ala alam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi